Oke, kita mulai. Pernah nggak sih kamu lihat ada orang yang postingannya di medsos itu bijak banget, tapi kelakuannya di dunia nyata kok 180 derajat beda? Ternyata nih, manual untuk ngebongkar fenomena ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Yuk, kita bedah bareng-bareng etika komunikasi kuno yang ternyata relevansinya, wah ngena banget buat zaman sekarang. Kita semua pasti pernah nemu yang kayak gini kan? Di Instagram, di Twitter, captionnya itu penuh kutipan inspiratif, isinya nasihat-nasihat kebaikan. Tapi begitu kita lihat interaksi dia sehari-hari, rasanya kayak nonton dua film yang beda banget. Nah, inilah yang kita sebut paradoks influencer soleh. Dan yang bikin kagetnya, buku panduan buat memahami inkonsistensi ini ternyata bukan dari buku motivasi rilisan terbaru loh, tapi dari sebuah kontrak suci yang umurnya udah ribuan tahun. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen utamanya. Ini adalah sebuah perjanjian yang disebut Mitsak. Coba bayangin ini kayak sebuah kontrak yang super sakral yang diambil dari Bani Israel dan tercatat rapih di surah Al-Baqarah. Ini bukan sekedar daftar do's and don'ts ya, tapi ini tuh semacam blueprint yang ngatur hubungan kita sama Tuhan dan yang paling penting, hubungan kita dengan sesama manusia. Eits, jangan keburu mikir ini pelajaran sejarah ya. Walaupun konteks ceritanya tentang Bani Israel, prinsip di dalamnya itu universal banget. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Perintah-perintah ini ditujukan kepada An-Nas, yang artinya, ya seluruh umat manusia. Jadi benar, ini cerita tentang mereka, tapi ini juga cerita tentang kita semua. Oke, mari kita kupas aturan main yang pertama, yang paling fundamental dalam kontrak ini. Saya suka banget nyebutnya aturan ucapan emas. Ini adalah fondasi dari semua interaksi sosial yang sehat. Nah, ini dia ayat emasnya. Wa qulu linnasi husna. Perintahnya tuh lugas banget, jelas, dan to the point. Ngomonglah yang baik kepada manusia. Ini bukan saran loh ya, tapi sebuah perintah langsung. Wajib. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Coba kita bedah kata husna. Ini tuh bukan sekedar ngomong sopan atau basa-basi doang. Husna itu paket komplit. Isinya harus benar dan bermanfaat. Tujuannya itu buat ngebangun, bukan ngejatohin. Dan cara nyampainya pun harus adem, sopan. Jadi ini soal apa yang kita omongin, sekaligus bagaimana cara kita ngomonginnya. Keren banget kan? Dan inilah yang bikin aturan ini jadi prinsip universal yang luar biasa. Coba lihat lagi, ada kata linnas, yang artinya kepada manusia. Bukan cuma buat geng kamu doang, bukan cuma buat yang seagama, bukan cuma buat yang sependapat sama kamu. Tapi kepada semua orang, tanpa kecuali. Ini etika komunikasi lintas batas yang relevan banget di zaman sekarang. Oke, aturannya udah jelas ya, ngomong harus baik. Tapi, disinilah masalahnya mulai muncul. Ada sebuah penyakit yang ternyata udah ada dari zaman dulu sampai sekarang yang saya sebut penyakit prasmanan spiritual. Tahu kan, kita memperlakukan aturan kayak menu di kondangan. Ambil yang kita suka, yang kelihatan enak, dan tinggalin yang kita nggak suka atau yang bikin repot. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget inkonsistensi mereka. Di satu sisi, kitab mereka nyuruh buat nebes tawanan. Dan mereka lakuin itu, kenapa? Karena kelihatan heroik, keren. Tapi, di kitab yang sama, ada larangan membunuh dan mengusir saudara sebangsa. Nah, bagian ini sengaja mereka langgar demi aliansi politik dan keuntungan sesaat. Mereka pilih aturan yang bikin citra mereka bagus dan cuek sama aturan yang butuh pengorbanan. Dan Al-Quran tuh langsung nembak penyakit ini dengan sebuah pertanyaan retoris yang super tajam. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab dan ingkar pada sebagian yang lain? Ini tuh kayak sebuah tamparan keras tentang bahayanya kita kalau mau mecah-mecah ajaran yang harusnya diterima sebagai satu kesatuan utuh. Jadi, kenapa mereka bisa gitu? Kenapa pilih-pilih? Jawabannya ada di kalkulasi mereka. Mereka itu kejebak sama apa yang bisa kita sebut jebakan promo jangka pendek. Kelihatannya menggiurkan banget di awal, tapi akibatnya fatal. Jadi, intinya begini. Mereka melakukan sebuah value proposition atau penawaran nilai yang gagal total. Mereka menukar sesuatu yang nilainya tak terhingga, yaitu akhirat dan rahmat Tuhan, dengan sesuatu yang nilainya sangat terbatas dan sementara. Coba deh kita lihat laporan rugi laba mereka di slide ini. Apa sih yang mereka beli? Pengakuan politik, rasa aman sesaat, sama keuntungan materi. Kelihatannya untung kan? Tapi coba lihat apa yang mereka jual buat dapetin itu semua. Integritas janji suci mereka, kebahagiaan abadi, dan yang paling mahal, rahmat Tuhan. Wah, ini bukan lagi bisnis, ini bakar uang paling fatal dalam sejarah umat manusia.
Pada dasarnya, ya inilah pola pikir mereka. Maunya tuh pilih-pilih ajaran yang sesuai selera aja, yang enak-enak aja. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah mengamalkan seluruh isi perjanjian tanpa terkecuali. Mirip kayak kita yang semangat makan sayur kalau udah jadi gado-gado pakai bumbu kacang, tapi ogah banget kalau disuruh makan lalapan mentah. Nah, sampai di titik ini, kita mungkin ngerasa nyaman. Ah, syukurlah kita nggak kayak mereka. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau cerita ini sebenarnya adalah cermin? Dan sekarang, cermin itu pelan-pelan berbalik, menghadap lurus ke arah kita. Emang gampang banget ya nunjuk jari dan ngomentarin kesalahan orang lain, apalagi orang yang hidupnya ribuan tahun lalu. Tapi inti dari semua kisah di dalam Al-Quran itu kan buat refleksi diri kita sendiri. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita lantang banget ngomongin isu-isu besar. Misalnya, kita paling semangat ngomongin pemberantasan korupsi di medsos. Nuntut para pejabat buat punya integritas. Tapi pas di jalanan lagi sepi, kita dengan santainya nerobos lampu merah. Atau pas ditilang, kita milih damai di tempat. Keduanya kan sama-sama melanggar aturan demi kenyamanan pribadi. Ini pola prasmanan spiritual yang sama persis, cuma beda skalanya aja. Jelep. Jadi, inilah kesimpulan yang mungkin bikin kita sedikit nggak nyaman. Kisah Bani Israel ini ternyata bukan cuma soal mereka yang gagal di masa lalu. Ini adalah cermin resolusi 4K yang nunjukin sifat dasar kita sebagai manusia. Kecenderungan buat nggak konsisten, suka cari jalan pintas, dan jago banget cari pembenaran atas pelanggaran yang kita buat sendiri. Pertanyaan terakhir ini buat kita renungin bareng-bareng. Dalam buku panduan hidup kita masing-masing, entah itu prinsip moral, ajaran agama, atau aturan hukum, halaman mana ya yang sengaja kita lewatin atau bahkan mungkin sengaja kita sobek karena rasanya nggak nyaman atau nggak nguntungin buat kita? Dari semua pembahasan kita tadi, mulai dari ucapan emas sampai penyakit prasmanan spiritual, bagian mana sih yang paling jelek atau paling bikin kamu mikir? Coba dong, share di kolom komentar, saya penasaran banget pengen baca sudut pandang kalian semua. Dan kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini bermanfaat, jangan lupa ya buat klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu aja subscribe plus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru berikutnya. Seperti biasa, semua sumber, referensi, dan kitab tafsir yang saya gunakan dalam analisis ini bisa kalian temukan lengkap di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.